Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman ya, diklik, ditinggal tidur nggak apa-apa. Setiap hari Minggu ya, guru lek Minggu turu. Terus ditinggal ngeloni anak ya nggak apa-apa. Yang penting video saya berjalan. Jadi ini ada yang request bahasa Jawa lagi. Nggak wis, wis campuran aja gini. Campuran nggak apa-apa wis. Jadi ada bahasa Indonesianya dan juga ada bahasa Jawanya sedikit ya. Karena teman saya yang di luar kota kepingin lihat juga ada Mas Herianto itu ya, itu aktif terus itu. Terus tadi juga ada channel kecil yang mampir ke saya. Jadi gini teman-teman, YouTube itu suka merekomendasikan channel kecil tapi dengan satu tema. Misalnya temanya memasak itu ya. Jadi bisa direkomendasikan. Jadi jangan campur-campur teman-teman. Lah kemarin itu video short saya buang semua. Jadi biar direkomendasikan. Hasilnya tadi ada yang mampir. Berarti video saya sudah mulai menyebar lagi gitu teman-teman. Untuk yang pertama kali jangan di skip ya. Nanti saya jelaskan tentang ada Shopee Affiliates. Terus ada TikTok Affiliates. Terus apa lagi ya? Pokoknya ditonton terus ya. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kelancaran rezeki halal dan barokah. Untuk yang kedua kali jangan lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu ciri khasnya ya. Sebelum kita lanjut untuk membahas topik utama tentang apa ya tadi Shopee Affiliate untuk menambah penghasilan ya karena sekarang di era digital harus pandai-pandai kita memanfaatkan gadget kita. Jadi cuma modal habis saja bisa mendapatkan banyak rupiah gitu ya. Yang penting caranya halal teman-teman. Yang pertama kita sapa bocil-bocil dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ada adik Cidan di tambah Udan. Halo, ada Arfa Aina. Halo, assalamualaikum. Terus ada Fatih. Halo, assalamualaikum. Ada Jafran. Ada Mas Kiki. Ada Naina. Ada Adi Iva. Ada Caca. Banana Caca. Caca, Caca, Caca. Ada Mbak Amrin yang selalu setia mendukung. Terus ada Mbak Putri juga. Keluarga Mas Benny. Keluarga Mbak Amrin. Ada Mbak Mia juga. Terus kita lanjut ya pembahasan tentang Shopee tadi ya. Oke teman-teman, untuk mendapatkan passive income, mendapatkan eh, istilahnya apa? Bayaran tambahan ya. Mendapatkan gajian tambahan. Itu bisa teman-teman pakai Shopee Affiliate. Cuma tadi pakai Shopee Affiliate itu kalau menurut saya lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu apa ya? Nggak perlu mempunyai 1000 follower teman-teman. Beda dengan kayak TikTok ya, kalau TikTok harus mempunyai 1000 follower itu baru bisa join. Dan joinnya itu sama Tokopedia. Kalau Shopee Affiliate itu kayaknya tadi yang penting itu punya apa ya? Bisa disinkronkan dengan sosmed gitu loh. Jadi bisa disinkronkan yang bisa dibagikan itu kepada kalau nggak salah Instagram teman-teman. Instagram atau Facebook. Itu ya teman-teman ya. Jadi Shopee Affiliate itu kenapa saya bahas Shopee Affiliate? Karena kalau di TikTok itu kan pakai Tokopedia. Ini teman-teman kebanyakan masih belum download Tokopedia. Seperti Mbak Mia yang kemarin, halo, assalamualaikum. Katanya TikTok juga nggak punya. Terus kalau pengen mau beli ke TikTok shop saya Mbak Mia harus download juga Tokopedia. Akhirnya dia keberatan. Terus saya cari jalan keluar ya gimana. Itu pakai Shopee Affiliate. Terus Shopee Affiliate tersebut itu ada komisinya tadi ya saya jelaskan di status ada 10% dari harga jual mereka misalnya 70.000 10%-nya berarti 7.000 komisinya seperti itu. Terus nanti ada apa semacam kayak akar gitu lah kayak sales ya akar tadi juga saya share di status yang menjadi member saya istilahnya yang menjadi habis sarapan istilahnya itu member saya ya. Jadi kalau yang pengen jadi member saya bisa tadi saya share di status. Jadi kalau nggak salah saya itu dapat komisi 15% dari pendapatan pean. Jadi pendapatan nih sampean, pendapatan Anda misalnya 10.000, jadi yang 8,5 itu buat Anda, yang 1.500 buat saya. Seperti itu. Itu kalau menjadi member saya.
Jadi istilahnya apa ya, nebeng gitu ya. Tadi pengen nge-share melalui koleksi saya yang ada di Shopee Affiliate. Kalau nggak salah seperti itu teman-teman. Nanti kalau kurang benar atau kurang jelas nanti saya bahas di berikutnya ya. Pambarabam barabam bam pam, pambarabam barabam bam pam, pambarabam 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 barabam. Terus untuk berikutnya untuk ya kemarin ada yang tanya seperti Mbak Nova, "Halo Assalamualaikum." Itu Mbak Nova tanya, "Loh Bang, saya kok nggak ada keranjang merahnya atau keranjang kuningnya?" Iya, karena pengikutnya masih di bawah 1.000 ya. Jadi kalau teman-teman kepingin seperti jualan di TikTok, terus seperti live di TikTok dapat gift seperti itu ya, dapat koin. Koin istilahnya itu dari ketika kita live terus mereka itu seperti ngasih hadiah itu loh teman-teman ya. Jadi itu followernya minimal 1.000 teman-teman. Pingin cara yang gampang itu gampang sekali teman-teman dengan kita mengikuti mereka, ikuti aja. Terus rasio untuk Anda dapat apa ya, full back dari mereka, istilahnya follower kembali dari mereka itu 50%. Jadi kalau apa ya, targetnya 1.000 follower berarti sampai harus mengikuti 2.000 orang, seperti itu teman-teman. Jadi kan saya lihat di profil saya itu seperti itu. Jadi yang 1.000 itu enggak follower, yang 1.000 follower, seperti itu teman-teman. Banana caca, banana caca, caca caca caca. Terus nyapa yang besar-besar ya, ada Umi Ida, Assalamualaikum, ada Abah Amrin, ada Bang Kebab, boneka untoi gurung teko. Gawe Isra Mi'rajan biasa. Terus ada siapa tadi? Yang ada Cak Ros itu juga hadir. Ada Mas Herianto, semoga lekas sembuh ya. Yang ada di mana? Di Sunda ya. Katanya bisa bahasa Sunda. Kalau saya pakai bahasa Jawa, dia nggak mengerti itu loh. Katanya Mida, anu cek saiki ono apa ya? Ono mulek bahasa bahasa Jawa. Nggih matur suwun nggih. Jadi teman-teman Umi Ida ini yang bernama Ainul Faida kalau nggak salah ya, itu guru saya itu teman-teman ya, itu guru saya waktu kecil, waktu SD. Guru saya juga saudara saya. Sekarang dia sering lihat, terus mendukung saya sama Jidan ya, adik Jidan. Jadi adik Jidan itu adalah cucunya. Halo, Assalamualaikum adik Jidan, halo. Mohon maaf teman-teman ini saya nggak sempat syuting di luar ya karena tadi mempelajari tentang sosial media teman-teman ya dimana kita juga mempersiapkan istilahnya itu apa ya, jadi kita berjualan melalui digital ya, kita berjualan tanpa barang pun ternyata bisa teman-teman. Terus kuncinya itu seperti ini teman-teman, teman-teman jangan apa ya, jangan terlalu berharap ketika Anda berjualan melalui baik itu melalui langsung atau melalui online. Ingat ya teman-teman ya, jangan terlalu berharap barang Anda laku. Itu ya. Jangan terlalu berharap. Itu dulu waktu saya marketing di Malang itu seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya seperti dulu tahun 2006 di Blimbing. Halo, Assalamualaikum. Siapa yang pernah ke Malang? Ngacung ya, yang pernah ke Blimbing. Kalau nggak salah itu di belakangnya Malang Kucewara. Nah, saya di situ 3 bulan di training teman-teman. Saya itu jadi sales eksekutif istilahnya ya. Bahasa trennya seperti itu. Padahal ya wis dodolan ngono rek ya. Jadi jualan di pom bensin selama 7 jam caring teman-teman. Kadang ya apa kakinya mambune basin. Baunya basin. Baunya apa ya? Iya basin ya. Bahasa Indonesia basin apa? Jadi saya harus menerjemahkan ya, setelah bahasa Jawa saya terjemahkan. Yaitu baunya aduh wis gak karu-karuan, apalagi kalau hujan seperti panas terus kena hujan kaki. Rangi metu kabeh. Rangnya bau, ada apa? Kutu air maksudnya bahasa Indonesianya seperti itu. Terus saya 2 minggu itu nggak laku ya teman-teman ya, nggak laku. Karena apa? Saya terlalu berharap. Saya terlalu berharap. Ya wajar ya kita jualan itu kepingin dapat keuntungan ya. Kepingin dapat keuntungan. Terus raut wajah saya itu wis sudah lesu 2 minggu nggak laku. 2 minggu keliling Malang, Malang kota, Malang kabupaten, di mana tuh di Rangpal, di
panjen, didampit sampai jalan kaki, nggak bisa makan, ada salak sampean itu teman-teman. Jadi saya ada yang jualan bakso, itu saya makan salak sambil apa ya, sambil membayangkan makan bakso itu teman-teman, saking laparnya. Jadi itu saya dipanggil manajer saya 2 minggu saya nggak bisa menjual produk. Saya dipanggil, halo, namanya Babi Imran ya, saya ingat namanya Babi Imran. Terus kalau Babi Imran itu dari Surabaya teman-teman. Kalau babe saya namanya Babe, kalau manggil manajer itu Babe ya. Babe saya itu dari Batak, namanya Pak Hendra. Sama sekarang manajer saya di PL itu Pak Hendra. Namanya itu Hendra Cipta kalau nggak salah. Oh itu kalau ngomong tuh tak 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 gitu ya. Kalau ada orang ngomong itu sudah nggak bisa berbicara karena dia tuh terlalu apa? Terlalu pintar berbicara, terlalu pintar menghandle, terlalu pintar apa ya? Istilahnya itu orang kalau bilang tidak itu ndak ndak itu loh teman-teman. Jadi kalau dia jualan itu sambil duduk seperti ini kadang Babi Imran itu ya. Jualan ini Bu, saya jual ini seperti ini. Laku satu kan. Dia coba bisa nggak laku dua. Ambil produk lagi. Ini seperti ini dibeli semua teman-teman dua-duanya. Itu namanya fix control ya. Fix controlnya itu sangat kuat teman-teman. Ada yang bilang hipnotis seperti itu ya. Ya semacam seperti ya bukan menghipnotis, mungkin karena dia itu sudah apa ya, sudah menguasai ilmunya teman-teman, sudah menguasai ilmunya. Seperti saya kan misalnya enggak saya enggak sombong. Misalnya kalau merumuin teman-teman kadangnya kan, pakai bahasa tubuh, kadang tersenyum, kontak mata, seperti itu ilmunya teman-teman. Jadi kalau Anda jualan itu jangan cemberut teman-teman ya, harus tersenyum. Harus tersenyum, walaupun nggak laku itu tersenyum aja ya. Terus dia bilang seperti ini teman-teman, dikasih masukan saya, ini cerita ya, tadi bahas Shopee, kok kok nyambung ke marketing ya. Jadi sama-sama penjualan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin YouTube, bikin TikTok, terus bikin apa, usaha saja teman-teman, tapi jangan terlalu berharap ya. Jadi jangan terlalu berharap, kenapa? Karena yang menentukan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita itu cuma sebagai manusia berusaha saja dan Allah nanti menilai kita seberapa apa ya, seberapa sungguh-sungguhnya kita itu berusaha. Kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah akan membuka jalannya ya. Seperti misalnya saya belajar YouTube dulu, terus merambah ke TikTok, terus Instagram nanti masih belum anu ya, masih belum saya utek-utek, masih daftar doang karena apa ya, karena Shopee itu mintanya Instagram, TikTok nggak bisa. Kenapa? Karena TikTok itu sudah nempel Tokopedia, jadi nggak mungkin di situ nanti ada 2 aplikasi toko online, mungkin kayak gitu teman-teman. Jadi TikTok itu nempel ke kreasi anak bangsa, Tokopedia ya, tapi berhubung Tokopedia ini teman-teman jarang ada yang punya, lebih banyak punya yang Shopee, karena mungkin Shopee itu mungkin apa ya, gebrakannya itu luar biasa mungkin ya. Ya iklannya juga luar biasa, di televisi, terus di YouTube itu sering muncul, itu yang membuat mindset teman-teman ini, "Ih, Shopee aja," gitu. Apalagi ada semacam Shopee Letter, gak bayar dhisik ngeklik tok. Kok enak wae bulanan bingung. Jadi nggak bayar dulu ya. Katanya Komeng sama Mas Nazar itu, bayar di belakangan. Ya enak ambilnya, tapi kalau nyicilnya itu kalau pas barengan itu ya susah ya. Ini saya mau beli topi masih belum sempat teman-teman. Topinya ini nggak ada gantinya ini ya, belum saya cuci. Terus tadi teman-teman saya cerita ya, ada ada sedikit tadi yang nge saya melalui TikTok teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai apa ya, istilahnya tuh terjerumus ya. Terjerumus itu kenapa? Dia tuh dengan mengiming-imingi tadi teman-teman. Ini cerita, tapi kalau teman-teman nggak percaya bisa lihat nanti di chat saya. Terus kalau teman-teman nggak mau misalnya, "Wes gak usah diurung ana Bang Cek." Gak apa-apa temen-temen, nggak mau dengerin, itu kan hak sampean karena sampean sudah dewasa ya. Ini bagi yang bocil-bocil aja mungkin yang masih belum itu ya. Jadi tadi ada penawaran nun sewu ya, jackpot, katanya dia bilang JP. JP itu apa? Katanya jackpot. Ini sudah pikiran saya ini sudah kayak judi online ya. Jangan teman-teman. Walaupun Anda dapat uang berapa, ini pesan moralnya ya.
Jadi berapapun uangnya yang sampean dapat, itu di TikTok juga ada bilang, "Masih open kerjane kuli, masih open kerjane ngaritno wedhus, masih open kerjane kerja keras ya teman-teman ya, yang penting halal teman-teman ya." Misalnya seperti kalau yang punya pekerjaan seperti saya, misalnya kepingin dapat tambahan, ya pakai digital seperti online shop, nggak apa-apa ya. Kalau pakai itu tadi saya ditawari, bilangnya gini, "Mas, anu Bang," gitu ya, eee, "ini sampean istilahnya ini, saya kasih jackpot kemenangan." "Loh, jackpot apa?" Gini. Ya, mungkin sekarang sudah nggak bales, mungkin nanti diblokir atau gimana ya, sudah nggak ngurus saya. Tapi ada syaratnya. "Loh, syarat apa?" Gini. JP, orang bilang JP, saya nggak tahu jackpot ini. Setelah saya mendengar jackpot, ya sudah saya mengarah ke sana pikiran saya. Ya nun sewu gak ono tuase aku rek, ya. Gak ono tuase, nggak ada dapatnya ya. Nggak ada dapatnya saya harus bilang bersyukur kepada Allah. Terus apalagi sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus aku tiba main ngonoan, main seperti itu ya. Apa manfaatnya? Kan sudah saya bilang tadi, ada lagu Dragon Ball itu ya, di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Jadi kehidupan kedua itu kehidupan di akhirat teman-teman. Itu yang dipikirkan. Jangan cuma kita mengambil kesenangan dunia ya, yang hanya sesaat, yang kita nggak tahu kapan. Istilahnya itu ada pesan moral kemarin juga. Eh, carilah apa ya? Carilah atau kumpulkan untuk suatu kepastian. Terus jangan kejar suatu yang tidak pasti. Maksudnya itu gimana? Ini pesan moral tak cerita nih. Jadi suatu yang pasti itu apa teman-teman? Itu kematian ya. Kematian. Itu pasti. Pasti semua. Itu katanya Pak Saroni itu. Alisan. Ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya semua yang bernyawa. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ya kita nggak tahu, nggak harus lihat usia muda teman-teman. Nggak harus, nggak harus, mohon maaf, nggak harus lihat usia yang tua. Yang muda pun seperti mangga, seperti pencit itu jatuh, pasti ya. Nggak harus yang tua kadang sampai dimakan codot sampai sakit seperti apa itu kadang belum diambil ya sama Allah. Jadi jangan sampai terjerumus dan tergiur karena diberi bonus. Terus apalagi kalau kita dapat uang seperti itu nggak berkah teman-teman. Terus kita berikan kepada anak-anak kita, istri. Itu sama saja kita memberi makan dari api neraka ya. Ada bilang ceramah tok, guru karuan dek iku ya ngono padahal lho ngene lho. Jadi teman-teman seperti ini saya jelaskan ya. Nanti kalau saya ada yang salah itu di komentar. Seperti kemarin Mas Waik, "Bang Jack harusnya seperti ini." Oh ya maaf, nanti saya sampaikan. Saya senang teman-teman kalau misalnya ada komentar ternyata masalah agama yang saya jelaskan itu salah, harusnya begini, itu saya senang sekali. Jadi kita sesama muslim itu harus saling mengingatkan ya. Kalau misalnya benar dan ada yang melihat dan bilang kemarin saya jangan merokok, ada yang nggak ngerokok. Terus jangan main judi online, ada yang nggak main judi online. Loh, kita kan dapat pahalanya teman, dapat pahala jariah ya. Jadi misalnya video saya itu dilihat beberapa tahun ke depan misalnya, itu seperti pahala jariah itu teman-teman ya. Nggak harus kita live nun sewu, kita live misalnya di TikTok keping dapat koin banyak. Nun sewu ya, nun sewu jangan sampai yang cewek-cewek terutama ya, kalau laki-laki mungkin saya tadi live cuma di scroll nggak apa-apa teman, nggak masalah. Daripada kita yang sudah cantik misalnya cantik terus agak dilepas kancingnya atau gimana, jangan teman-teman ya, karena itu sebagai nanti akan menjadi apa itu, menjadi dosa jariah ya, dosa yang sangat berkepanjangan. Jadi kita walaupun dikubur itu kita akan mendapat dosanya ya, masih dikirimi dosa loh teman-teman, jangan sampai. Tapi kalau kita mempunyai anak yang soleh soleha, saya doain semua ya. Ada Arfa Aina, ada Adik Cidan, ada Caca, ada Mas Kiki, ada Adik Iva, ada Fatir, ada Jafran. Semoga menjadi anak yang soleh soleha dan berguna bagi kedua orang tua yang selalu bisa mendoakan. Karena orang meninggal itu ada 3 teman-teman ya, yang masih bisa ngikut mereka amal perbuatan, sedekah jariah, dan anak yang soleh soleha. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ajarkan mulai kecil, mulai sekarang. Kita ajarkan yang baik-baik. Misalnya
ya seperti gak bisa, apa ya, ngaji, terus dulu saya kan waktu ke pesantren tuh ya, waktu ke pemakaman almarhum bapak itu saya diajak ngaji, karena nggak bisa ngaji Yasin, itu baca Qul Huwahad aja nggak apa-apa. Jadi kan pahalanya Qul Huwahad kan juga 3 kali membaca aja sama dengan membaca menghataman Al-Qur'an. Tapi ojo males rek, kok moro apa ya, sudah baca Qul Huwahad 3 kali terus nggak baca, jangan ya teman-teman ya. Itu cuma apa itu fadilahnya ya, saking istimewanya umatnya Kanjeng Nabi ya diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak langsung diazab seperti nabi-nabi yang seperti Nabi Nuh, banjir, seperti nabi-nabi yang lain mungkin ya mohon maaf teman-teman saya mungkin nggak hafal ya, mohon maaf nanti saya belajar lagi ya tentang keagamaan. Jadi ini sudah 20 menit teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi teman-teman yang kepingin mulai usaha, mumpung masih bekerja teman-teman, saya ingatkan mumpung Anda masih bekerja di perusahaan atau pegawai negeri di mana, ya gunakanlah waktunya atau HP-nya itu sesuai dengan apa ya, istilahnya bisa menghasilkan profit seperti kan orang apa ya, orang perempuan yang dicari itu apa? Duit cari ini ya. Mesti orang cewek itu, "Anu nggak usah Bang ini, nggak usah dikasih jajan, nggak usah dikasih hadiah, nggak usah, apa, duit ae, uang aja," itu yang dicari. Soalnya pengepesannya orang wanita itu uang sama perhiasan. Dan untuk orang laki-laki yang banyak uangnya itu juga hati-hati pengepesan juga wanita ya. Jadi kita harus selalu meminta sama Allah perlindungan ya, walaupun kita nafsunya condong ke situ, kita harus selalu meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan jangan sampai apa ya, nafsu kita itu selalu dikedepankan teman-teman ya. Bambara bambara bam bam bam, bambara bambara bam bam, bambara bam, bambara bam, bambara bambara bam. Penutupi lagu India wisannya Mbak Dewi. Hehehehehe, ah, Reng 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 reng, reng 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 reng, mohabbat ini itu. Nggak hafal wis untuk kono tok rek ya. Terus ya wis iku mang jarine Gilgal lek Jawane iku sing gemati ya, gemati nang wong tuwa, aja lali tak elingno terus. Iku ya pesen Kanjeng Nabi. Gemati nang bojone, gemati nang anake, terus ono pesan moral di TikTok ya. Ngene rek, gini teman-teman, jadi ada yang kalau kepengin rezekinya lancar ya harus gemati sama istri sama anaknya. Lek wis nun sewu kalau sudah nggak gemati sama anaknya dan juga istrinya, itu rezekinya bisa seret loh teman-teman. Karena mereka itu istilahnya itu apa? Rezeki mereka itu dititipkan sama kita, gitu loh teman-teman. Paham maksud saya? Jadi katanya Bang Roma itu banyak anak banyak rezeki seperti itu benar sebenarnya itu benar filosofi itu ya. Cuman karena kita ragu-ragu sama Allah, itu akhirnya membuat pikiran kita, doa kita itu ragu-ragu, uang nggak ada, uang habis. Coba diganti ya, lebih positif ya. Anak akeh rezeki lancar gitu ya. Rezeki itu bukan cuma uang saja ya, temen yang baik, terus anak yang soleh-solehah. Dah wis ini aku mau kerja teman-teman. Saya mau kerja lembur, tetap semangat minggu-minggu tetap kerja. Kalau guru lek minggu turu. Bye bye, assalamualaikum. Sun lho rek, wis ndelok kabeh. Sak Sabang Maroke, mangon sing teko ndi mang lali aku mah. Tadi ada yang mampir juga dari luar kota teman-teman. Jadi shotnya aku hapus, ternyata ada efek positifnya ya. Jadi YouTube itu suka dengan satu tema. Seperti itu teman-teman. Jadi saya lihat nanti perkembangan channel saya di YouTube ya. Bye bye, assalamualaikum. Sunora wis suwe waktune, selamat sekali menit. Terima kasih kerja, matur suwun. Terima kasih teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke. Bye bye.